Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tematik pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020. Oke, tematik kali ini kita sudah masuk tema 4. Temanya berbagai pekerjaan, dan subtema 2. Subtemanya yaitu pekerjaan di sekitarku. Muatan pembelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mapel pembelajaran hari ini ada 2, yaitu pertama bahasa Indonesia dan kedua ilmu pengetahuan alam. Poin-poin yang akan kita bahas pada materi bahasa Indonesia hari ini adalah yang pertama, inti cerita dalam buku sastra. Yang kedua, menentukan pesan moral dalam suatu cerita. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dalam suatu cerita. Yang keempat, memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Untuk ilmu pengetahuan alam, materi yang akan bahas adalah yang pertama, dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam, dan yang kedua, penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu inti cerita dalam buku sastra. Dalam sebuah cerita, kita dapat mengetahui yang pertama, yaitu ada tokoh cerita, biasanya pemeran dalam cerita tersebut. Terus yang kedua itu peristiwa. Terus yang ketiga itu inti cerita. Inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Menentukan pesan moral dari suatu cerita. Cara mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita yaitu yang pertama, membaca cerita dengan cermat. Yang kedua, mencari peristiwa yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasamu sendiri. Materi selanjutnya yaitu menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat yaitu yang pertama, memahami tema cerita. Yang kedua yaitu menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Memberikan pendapat tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral merupakan pembelajaran berharga dalam suatu cerita yang dapat kita jadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan membahas tentang materi memberikan pendapat tentang pesan moral dari suatu cerita. Kali ini yang kita ambil adalah cerita mengenai Pak Kadir. Oke, mari kita baca ya. Tolong anak-anak disimak dan diperhatikan. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencarian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas, namun
berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil melewati kesulitan yang dihadapi. Dari cerita tersebut, didapatkan bahwa tokohnya adalah Pak Kadir dan para petaninya. Tokoh itu adalah pemeran ya anak-anak. Pemeran dalam cerita tersebut, cerita yang tadi itu Pak Kadir dan para petaninya. Peristiwanya yaitu terjadi serangan hama di sawah para petani. Inti dari cerita tadi yaitu Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan dapat diatasi. Jadi, pesan moral pada cerita tersebut adalah setiap masalah harus kita hadapi dengan semangat dan pantang menyerah. Kalimat yang menunjukkan pesan moral dalam cerita tersebut adalah, namun Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya mereka berhasil melewati kesulitan yang dihadapi. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu muatan ilmu pengetahuan alam. Materinya yaitu dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Yang pertama yaitu teknologi dibutuhkan untuk menunjang setiap jenis pekerjaan. Yang kedua, ada jenis pekerjaan yang menggunakan teknologi modern dan teknologi tradisional. Namun, penggunaan teknologi modern yang kurang bijak mempunyai risiko yang cukup tinggi, misalnya pencemaran dan juga kerusakan lingkungan. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Di sini kita ambil contoh pemanfaatan teknologi dari pekerjaan nelayan. Yang pertama yaitu salah satu pekerjaan yang dimanfaatkan teknologi adalah nelayan. Yang kedua, berdasarkan jenis alat yang digunakan ada dua, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Poin yang ketiga yaitu untuk meningkatkan hasil tangkapannya ada nelayan yang menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Jadi pemanfaatan teknologi modern ini sebenarnya bagus, juga sangat membantu bagi khususnya manusia. Tapi jika salah penggunaannya akan berdampak yang luar biasa terhadap keseimbangan alam. Di sini ada beberapa contoh penggunaan teknologi modern yang salah, yang tidak tepat ya anak-anak. Yang pertama yaitu contohnya pukat harimau, penggunaan pukat harimau pada nelayan modern. Kalian perhatikan gambar yang atas, pukat harimau itu bentuknya seperti itu, jaring yang sangat besar dan ditarik oleh sebuah kapal. Sedangkan nelayan tradisional, dia hanya menggunakan perahu kecil, menggunakan jaring yang kecil, dan
tidak dibantu oleh mesin. Nah, perbedaannya sangat jauh ya, anak-anak. Dan penggunaan pukat harimau dan juga bom ikan itu berdampak yang luar biasa sekali terhadap keseimbangan alam. Nah, kita akan pelajari tentang dampaknya. Yang pertama, pukat harimau. Sifatnya itu merusak dan dapat merusak terumbu karang. Menimbulkan keruan di dasar perairan dan dapat menangkap semua habitat laut bukan sesuai target yang diinginkan. Jadi hasilnya memang luar biasa sekali, tapi nelayan modern yang menggunakan pukat harimau dan bom ikan ini tidak memikirkan dampaknya terhadap keseimbangan alam. Yang kedua yaitu penggunaan bom ikan dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat laut yang ada di dasar laut. Gitu ya, anak-anak. Nah, gambar yang atas yang berbentuk lingkaran itu namanya diagram Venn. Kalian lihat perbedaannya antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, diagram Venn itu yang tengahnya itu yaitu ada persamaan nelayan. Sekarang kita bahas tentang perbedaannya dulu, perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Kalau nelayan tradisional itu menggunakan perahu layar, perahunya yang sederhana ya, dengan menggunakan layar. Layar itu bergerak, bisa digerakkan oleh tenaga angin, tidak dari tenaga mesin. Menggunakan peralatan tangkap yang sederhana, jaringnya juga sederhana, pakai tangan ditariknya, begitu ya. Untuk yang nelayan modern, itu menggunakan perahu bermesin, sudah dibantu dengan mesin. Menggunakan peralatan tangkap modern, seperti yang tadi, penggunaan pukat harimau dan bom ikan, tanpa memikirkan keseimbangan alam. Yang ketiga yaitu memanfaatkan gelombang suara. Nah, persamaannya sekarang, persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern. Sama-sama mencari ikan dan sama-sama menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari dan sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Tapi perbedaannya nelayan modern pendapatan ikannya jauh lebih banyak daripada nelayan tradisional, tetapi dampak yang dihasilkan itu jauh berbeda dari nelayan tradisional. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penggunaan sumber daya alam itu kita harus berhemat ya. Caranya bagaimana? Kita bisa mulai dari kehidupan sehari-hari, dari kebiasaan sehari-hari kita. Contohnya, menggunakan AC seperlunya dan mematikan jika tidak dipakai. Yang kedua, mematikan air jika tidak dipakai dan jangan biarkan air menetes. Pastikan air memang benar-benar mati. Untuk yang ketiga yaitu mematikan lampu yang tidak terpakai dan gunakan lampu yang hemat energi. Yang keempat, maksimalkan pencahayaan dari alam. Jadi kalau siang itu diusahakan jendelanya dibuka agar sirkulasi udaranya juga bisa berganti. Terus jika tidak perlu sekali, AC tidak usah dinyalakan. Itu contoh penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini.
Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Untuk hari ini tidak ada tugas. Tolong dipelajari buku pulpenanya, tema 4, subtema 2 tentang materinya tentang bahasa Indonesia dan IPA. Ya, silakan belajar sendiri di rumah. Jika ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.